Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama podcast Anak Muda. Oh ya, pagi ini saya mau beritahukan kepada teman-teman setelah saya mendapat informasi ataupun kiriman berita dari TV Parlemen ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa ibu-ibu datang mengadu ke DPR RI, khususnya Komisi 3. Dan ternyata mereka itu adalah anak-anak korban salah tangkap. Dugaan ya, mereka datang dari Tasikmalaya. Dan miris teman-teman, apakah ini menjadi mirip kasus Vina Cirebon? Ayo, kita intro dulu. Sahabat-sahabat, sebelum kita masuk atau mendengarkan keluhan ataupun apa yang disampaikan oleh beberapa orang ibu ini ya di depan Ketua Komisi 3 DPR RI. Jadi 4 orang anak bersama seorang pemuda Tasikmalaya atau Jawa Barat diduga menjadi korban salah tangkap. Mereka telah dituduh melakukan pengeroyokan yang mengalami luka bacok. Dan pada akhirnya orang tua anak yang bermasalah dengan hukum ini pun mengadukan nasib anak mereka ke Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka didampingi oleh fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan Ketua Komisi Perlindungan Anak. Dalam persidangan, jaksa menuntut keempat anak dihukum 2 tahun penjara. Mereka adalah FM 17 tahun dan RS 16 tahun, DW 16 tahun dan RR 15 tahun, sedangkan pelaku dewasa nama Nandi 19 tahun tengah mengajukan pra peradilan dugaan salah tangkap. Jadi kasus pidana ini bermula dari laporan pengeroyokan pada tanggal 17 November 2024. Perkara ini sepertinya persis Cirebon Jilid 2. Untuk itu kita dengar dulu apa yang diberitahukan oleh ibu-ibu dari anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini. Sebentar, kita lanjut. Saya orang tuanya Dani Wijayanto. Saya kerja sebagai penjahit, Pak. Saya di sini mencari keadilan buat anak saya. Karena anak saya udah yakin tidak melakukannya, Pak. Anak saya waktu itu sumpah demi Allah, Mama, saya tidak pernah melakukan seperti itu waktu di BAP. Tapi dia itu disiksa, Pak. Disiksa, Pak. Dia disiksa. Saya lihat, Pak, bekas lukanya di sini, Pak. Ada bekas rokok, Pak. Bekas sundutan rokok. Iya, ada sundutan rokok. Di punggung. Ada ini luka serulit, Pak. Anak saya waktu itu berantakan, Pak. Kata anak saya dipukul, ditendang. Waktu di dalam. Iya, waktu di dalam, Pak. Oleh Waktu pemeriksaan. yang melakukan, kata anak ibu siapa, Bu? Sebelum pemeriksaan dia dianiaya dulu, Pak. Yang menganiaya siapa, Bu? Katanya polisi, Pak. Yang memeriksa. menangkapnya. Yang menangkapnya. Iya. Oke. Iya, waktu itu saya nggak tega, Pak, lihat anak saya sampai segitunya, Pak. Anak saya tidak bersalah sama sekali, Pak. Saya tidak tahu, kata Dani. Tidak tahu sama sekali, tidak melakukannya. Karena nggak ada penasihat hukum Iya. waktu diperiksa ya, Bu ya? Ya nggak ada, Pak. Saya dikasih tahu itu cuma ditelepon sama Ibu Kanit. Setelah BAP, udah tinggal membaca ke sana, Pak. Saya tidak pernah mendampingi anak saya waktu di BAP, Pak. Nggak pernah juga Nggak ibu pernah, diminta Pak. mendampingi? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah, saya suruh baca aja, Pak. Saya nggak kuat, Pak, membacanya juga, Pak. Karena anak saya bilang, Mas, sumpah demi Allah, saya tidak pernah melakukan seperti itu, Pak. Tidak pernah. Saya ditekan, saya dipaksa. Karena saya disiksa, saya takut mati, Pak. Kata anak saya, dia bilang kayak gitu, Pak. Saya nggak tega, Pak, lihat anak saya kayak gitu, Pak. Saya kesini, Pak, pengen mencari keadilan buat anak saya, Pak. Karena anak saya kasihan, benar-benar tidak bersalah, Pak. Mohon, Pak,
sama semuanya Pak di sini. Mohon, saya memohon untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya buat anak saya. Karena anak saya yang berat banget Pak, dituduhnya membacok Pak. Mohon Pak, bantuannya semuanya Pak. Sebelum saya beritahukan ya untuk sesi selanjutnya, coba kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo perihal tentang kepolisian Republik Indonesia. Sebentar teman-teman. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Ya. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo tadi, semoga para institusi kepolisian Republik Indonesia mendengar ya. Karena ini juga kepada Bapak Kapolri supaya ini kasus segera diselesaikan dan jangan sampai menjadi kasus salah penangkapan atau dugaan salah tangkap Pina Cirebon. Apakah ini menjadi jilid yang kedua? Untuk itu buat teman-teman para netizen, mari sama-sama kita seperti apa yang disampaikan oleh almarhum Alpin Lim ya. Sebelum dia meninggal, dia menyatakan kepada masyarakat seluruh warga untuk bisa menggunakan sosmed untuk menegakkan keadilan. Karena diduga no justice, no viral. Artinya kalau tidak viral, tidak akan ada keadilan. Apakah seperti itu? Semoga konten saya ini bermanfaat. Dan pada sahabat-sahabatku, mari berkomentar dan silakan share agar kasus dugaan salah tangkap Tasikmalaya ini tidak menjadi sesuatu yang bisa memberatkan dan membebankan ibu dan anak-anak di bawah umur tersebut. Merdeka, salam perjuangan.